Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Selamat malam, saya Esther. Saya senang sekali ya bisa kembali hadir dan melayani melalui Radio Maestro dalam acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Nah Sobat Maestro, malam ini mari kita siapkan hati ya untuk kita bisa mendengar apa yang mau Tuhan nyatakan buat kita semua, buat Anda dan juga buat saya. Mari saya mengajak Anda dan saya untuk bisa menyatukan hati terlebih dahulu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji Tuhan kalau malam ini kembali kami semua bisa mendengarkan pernyataan-pernyataanmu melalui pelayanan radio ini. Hamba berdoa Tuhan, kiranya Tuhan jamah dan urapi kami semua. Biar apa yang dibagikan malam ini, walau dengan waktu yang sangat singkat, tapi semua ini dapat membawa kami untuk bisa lebih-lebih lagi mengenal kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Sobat Maestro, tema kita malam hari ini adalah Draw Me Close to You, yang artinya bawaku mendekat kepadamu. Sobat Maestro, kita semua tentunya tahu ya dan juga merasakan betapa kita punya Tuhan yang begitu luar biasa baik. Namun Sobat Maestro, banyak hal-hal yang dapat menghalangi Tuhan untuk melakukan yang baik kepada kita oleh karena kita tidak pernah benar-benar ingin merasa dekat dengannya dan karib atau akrab dengannya. Saya akan bacakan sebuah ayat dari Yesaya ya. Kitabnya dari Yesaya 29 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Sobat Maestro, mungkin kita sudah merasa mendekat gitu. Kita sudah merasa dekat, kita sudah merasa akrab atau karib dengan Tuhan. Kita sudah jadi orang Kristen yang baik. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa kita hanya pintar berdoa, memenuhi jam-jam doa kita dengan ribuan permintaan dan beban-beban kita. Juga kita mungkin paling pintar memuji Tuhan dan menghafal puluhan lagu-lagu rohani, bahkan kita bisa memimpin pujian dengan hebatnya atau melayani dengan hebatnya dan juga super banyak pelayanan, namun hati kita menjauh daripada Tuhan. Semua yang tadi saya sebutkan sebagai contoh itu semua tidak salah dan itu semua baik Sobat Maestro. Tapi apa artinya kalau kita lakukan itu sementara tidak membawa hati kita untuk mendekat kepada Tuhan, karib dengan Tuhan, tapi malah hati kita menjauh daripada Tuhan. Nah Sobat Maestro, kita mungkin berdoa, kita mungkin menyanyi, melayani. Semuanya itu untuk kita sendiri supaya kita kuat, supaya kita merasa berkemenangan tanpa berpikir sedikit pun untuk menggali apa yang sebenarnya Tuhan mau gitu. Apa yang Tuhan suka dari hidup kita dan hal apa yang membuat Tuhan disukakan Sobat Maestro. Kita menjadi orang yang terpola untuk melakukan ibadah-ibadah, melayani atas perintah manusia, bukan usaha kita untuk mendekat atau untuk dekat dan karib dengan Tuhan dan bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Hal ini tentunya menyedihkan Sobat Maestro. Dan apa yang harus kita lakukan sekarang kalau kita seperti ini? Kita harus berusaha untuk terus mendekat dengan hati Tuhan. Orang yang dekat dengan hati Tuhan, maka orang tersebut akan punya hubungan yang akrab, hubungan yang karib dengan Tuhan, Sobat Maestro. Maka dari itu, terus mendekat kepada Tuhan. Terus mendekat kepada Tuhan. Kita harus mau hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Sobat Maestro. Kita utamakan untuk membangun hubungan yang benar dengannya melalui doa dan pujian penyembahan kita atau saat-saat teduh kita bersama dengan Tuhan. Amin. Sobat Maestro, malam ini
kita akan belajar contohnya dari Daniel ya. Daniel adalah contoh dari sekian banyak contoh dalam Alkitab yang memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena apa? Karena Daniel adalah pribadi yang selalu mendekat kepada Tuhan. Sobat Maestro, 3 kali sehari Daniel ini sujud menyembah dan memuji Tuhan dengan sikap hati yang benar-benar yang mau mendekat kepada Tuhan. Sehingga jangan heran kalau Daniel ini menjadi seorang anak muda yang berbeda, yang memiliki excellent spirit. Anda bisa baca dari kitab Mazmur 5 ayat 4 dan Daniel 6 ayat 11. Sobat Maestro, di dalam hubungan yang dekat, hubungan yang karib dengan Tuhan, pasti ada pertolongan dan mujizatnya, amin. Ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, mujizat Tuhan terjadi, Sobat Maestro. Malaikat-malaikat Tuhan diutus untuk apa? Untuk mengatupkan mulut singa, supaya singa itu nggak gigit Daniel gitu, Sobat Maestro. Sehingga Daniel bisa selamat dan tetap hidup. Dan begitu banyak contoh tokoh-tokoh di Alkitab yang hidupnya terus-menerus mendekat kepada Tuhan, sehingga terjalin hubungan yang karib dengan Tuhan. Mereka tidak hanya mengalami kebaikan Tuhan, Sobat Maestro, tapi juga dipakai Tuhan secara luar biasa sebagai alatnya, amin. Nah, bagaimana dengan hidup kita, Sobat Maestro? Apakah kita menjadi pribadi yang rindu untuk mendekat kepada Tuhan, mengalami hubungan yang karib, hubungan yang akrab, hubungan yang intim dengan Tuhan? Jangan tunda-tunda waktu lagi, Sobat Maestro. Mendekatlah kepada Tuhan sekarang. Bangunlah hubungan dengan Tuhan saat ini juga. Bukan hanya saat kita beribadah di gereja, tapi juga harus secara pribadi melalui saat teduh kita setiap hari dengan sikap hati yang benar, amin. Sobat Maestro, kalau saat ini kita sangat sulit ya buat sediakan waktu untuk bersujud, memuji, menyembah Tuhan, untuk mengucap syukur dan merenungkan firman-Nya secara pribadi. Kita berdoa mungkin seperlunya aja gitu kalau kita butuh, dan itu pun doa yang cuma syarat dengan permintaan, doa yang cuma isinya keluhan-keluhan aja gitu. Nah, bagaimana kita akan dapat mengalami penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidup ini kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar dan karib dengan Tuhan? Sobat Maestro, membangun keakraban dengan Tuhan adalah sebuah proses yang harus terus-menerus kita jalani. Kita harus terus-menerus mendekat kepada Tuhan, Sobat Maestro. Dan ini semua nggak instan, tidak instan. Perlu latihan dari hari ke sehari, amin. Lalu contoh tokoh lain ya, Sobat Maestro. Tadi udah Daniel, sekarang yang kedua adalah Daud. Saya akan bacakan satu ayat dari Mazmur 27 ayat 4, demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ini adalah kerinduan hati Daud, Sobat Maestro. Kitab Mazmur adalah kitab yang ditulis oleh Daud. Ratusan pasal yang terdapat dalam Alkitab ini merupakan curahan hati dan pengalaman Daud saat ia karib dengan Tuhan. Daud selalu ingin mendekat kepada Tuhan, Sobat Maestro. Dan Daud selalu karib dengan Tuhan dari muda sampai dia menjadi raja atas Israel sampai seumur hidupnya. Masa muda Daud banyak dihabiskan di padang rumput karena dia adalah seorang penggembala domba ya. Dan pada waktu itu Daud ini kesukaannya adalah bermain kecapi, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dan memuji-muji Tuhan setiap waktu. Dia maunya mendekat terus-menerus kepada Tuhan. Daud terus mendekat kepada Tuhan dan membuat Daud menjadi orang yang karib atau akrab dengan Tuhan. Dan ini membuat Daud makin percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Daud begitu antusias dengan Tuhan. Kerinduannya ini begitu besar, Sobat Maestro, untuk selalu berada dalam hadirat Tuhan. Anda bisa baca juga dari Mazmur 84 ayat 11 ya. Anda catat dulu, nanti Anda baca. Karena Daud orang yang mendekat terus dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, maka Daud menjadi pribadi yang
percaya kepada Tuhan. Daud menjadi pribadi yang tidak takut lagi terhadap apapun. Bahkan ketika dia harus berhadapan dengan raksasa Filistin yaitu Goliat, Daud tidak gentar, Sobat Maestro, gak takut. Bahkan Daud mampu mengalahkan Goliat karena apa? Karena Daud yakin kalau Tuhan adalah Tuhan yang menyertainya. Amin. Sobat Maestro, mari saat ini kita ambil komitmennya untuk hidup terus-menerus mendekat kepada Tuhan. Ibadah-ibadah kita, doa-doa kita, pelayanan-pelayanan kita yang punya sikap hati atau motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Karena sikap hati yang ingin mendekat kepada Tuhan. Ingat Sobat Maestro, ada begitu banyak berkat-berkat yang pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Di dalam kedekatan, di dalam kekariban kita dengan Tuhan, tidak ada lagi ketakutan sebab Tuhan sendiri berjanji. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Itu di Yesaya 41 ayat 10. Di dalam kedekatan dengan Tuhan ada perlindungannya yang aman. Amin. Sobat Maestro, saat ini mungkin kita melihat dunia sedang bergejolak ya. Adalah manusiawi sekali kalau banyak dari kita, banyak dari orang-orang yang merasa menjadi khawatir dan cemas. Tidak hanya di luar negeri ya Sobat Maestro, di dalam negeri kita pun banyak sekali goncangan-goncangan yang terjadi. Kerusuhan antar warga, bencana alam, kecelakaan di mana-mana, kemunduran bisnis atau perekonomian dan sebagainya. Tapi bagi orang benar yang hidupnya benar dan sikap hatinya benar, yang hidupnya selalu mendekat dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, tidak perlu khawatir atau cemas. Amin. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 46 ayat 2-4, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Nah Sobat Maestro, mendekatlah kepada Tuhan. Kita akan alami hubungan yang karib, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Segala rahasia-rahasianya akan dinyatakan kepada kita. Kita pasti alami kekuatan daripadanya Sobat Maestro. Dan kita pasti mengalami berkat-berkat, kita mengalami pertolongan dan mujizatnya. Dan kita bukan kejar berkat atau mujizatnya ya Sobat Maestro, tapi kita harus kejar Tuhannya, sumber berkat, sumber mujizat. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Dan yang terutama, hati Tuhan disukakan melalui hidup kita, melalui apapun yang kita lakukan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami dengar dan kami terima malam ini. Terima kasih untuk nasihat-nasihat dan teguran-teguran-Mu yang membuat kami menyadari kalau kami selama ini sering seolah mendekat kepadamu, melayani-Mu Tuhan, tapi tidak dengan sikap hati yang benar. Hati kami malah menjauh daripadamu. Ampuni kami Tuhan, mungkin selama ini kegiatan-kegiatan ibadah kami, doa-doa kami hanya karena faktor rutinitas atau karena peraturan-peraturan manusia, bukan karena kami ingin mendekat kepadamu. Ampuni Tuhan atas apa yang salah dari hidup kami. Malam ini Tuhan, hamba-Mu mau berdoa untuk anak-anak-Mu, karena masih begitu banyak dari hidup anak-anak-Mu yang semakin menjauh daripadamu. Entah karena masalah, entah karena pergumulan, beban hidup, sakit penyakit, dan sebagainya. Mereka mulai tawar hati dan tidak lagi bergairah di dalam Engkau. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa. Hamba minta belas kasihan-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu ini Tuhan. Pulihkan dan ubahkan hidupnya. Bawa mereka untuk punya hati yang mendekat kepadamu Tuhan. Supaya mereka bisa mengalami berkat janji-janji-Mu, pertolongan dan mujizat-Mu. Biarlah mulai saat ini hati kami semua diperbaharui. Kami dibawa mendekat kepadamu terus-menerus dan mengalami hubungan yang karib, hubungan yang akrab denganmu, dan merasakan kasih dan kekuatan daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.